Pemirsa, lahan pemakaman khusus COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur telah penuh terisi. Pengelola TPU hanya menerima pemakaman sistem tumpang dan merujuk jenazah pasien COVID-19 baru ke TPU khusus lainnya. Hingga Selasa pagi tercatat 4.690 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Karena kapasitas lahan telah penuh, pengelola TPU tidak lagi menerima jenazah baru pasien COVID-19. Yang ada, pengelola menggunakan mekanisme tumpang. Artinya jenazah pasien baru dimakamkan secara menumpang di makam kerabatnya. Sementara jenazah baru pasien COVID-19 akan diarahkan ke TPU khusus COVID-19 lainnya. Opsinya banyak ya, jadi ditumpang di TPU-TPU yang tersebar di 5 wilayah kota DKI dengan catatan lokasi lahan yang sebelumnya memenuhi syarat standar untuk proses pemakaman dengan menggunakan protokol COVID-19. Kemudian di Tegal Alur masih ada ya, sampai saat ini Tegal Alur masih menjadi TPU rujukan. Pemirsa, meningkatnya kasus positif COVID-19 juga sangat berdampak pada jumlah tes swab yang dilakukan oleh para relawan, khususnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Meski demikian, hal ini tidak melunturkan semangat para relawan dalam tenaga kesehatan untuk memberikan yang terbaik bagi pasien COVID-19. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 27 Desember 2020, angka keterisian tempat tidur atau okupansi tiang isolasi yang mencapai 85% dengan total pasien COVID-19 sebanyak lebih dari 4.000 pasien. Di bulan November, per hari ada sekitar 100 orang yang menjalani swab test, namun di bulan Desember ini meningkat 3 kali lipat dengan total perharinya 300 pasien swab test. Meski demikian, hal ini tidak memupuskan semangat para tenaga kesehatan yang juga merupakan relawan dari berbagai daerah. Bahkan salah satu tenaga kesehatan Wisma Atlet yang berasal dari Aceh harus berpisah berbulan-bulan dengan keluarganya. Hal ini dilakukan murni dorongan hati nurani atas pandemi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. 3 bulan di sini dan alhamdulillah saya nyaman dan senang juga di sini. Mengajukan diri sih karena melihat banyaknya pasien ya. Jadi mengajukan diri sebagai perawat untuk dipakai tenaganya khususnya gitu sih. Ya, alhamdulillah senang. Terus kalau sekarang tuh semoga aja yang di luar sana tuh masih bisa menjaga dengan pakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak itu harus ya. Kalau untuk anggota swab kita di Tower 6, ada Tower 7, ada Tower 3 itu untuk jumlahnya itu kami ada 40 orang, ada 40 anggota. Dan itu terbagi dari TNI, dari Polri, kemudian dari PNS juga ada dan dari relawan sih seperti itu. Dari berbagai macam daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Abdullah Gimnastiar atau AA Gim mengabarkan bahwa dirinya positif COVID-19. Dalam sebuah video, AA Gim mengabarkan kondisinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sesudah di swab kemarin di Dustira, ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah berarti harus karantina. Ini sekarang masih bagus 98 dan ngecek dulu. Ini suhu masih bagus 36,3 alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, qadarullah wa sya'afa'ah. Berarti positif kena COVID ya. Ya, ada Allah, ada malaikat yang selalu mencatat, Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha menemani. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Doakan AA ya, mudah-mudahan ada umur kita bisa berjuang bersama lagi.
Pemirsa, testing dan pelacakan memang jadi kunci untuk menekan penyebaran COVID-19. Kini ada inovasi untuk mendeteksi COVID-19 dengan menggunakan sampel air liur atau saliva-based testing. Metode ini diklaim tidak sakit dan akurasinya mencapai 90%. Tingginya angka penderita COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah kian gencar melakukan langkah menekan penyebarannya. Testing yang kian diperbanyak, pelacakan kontak, pengobatan dan isolasi jadi strategi menghadapi pandemi. Selama ini ada 2 metode tes yang digunakan untuk deteksi corona. Tes swab atau USAP yang terdiri dari PCR dan antigen dengan pengambilan sampel cairan hidung dan tenggorokan, serta rapid test dengan pengambilan sampel darah. Swab test yang dianggap paling efektif punya kelemahan yang membuat masyarakat enggan. Selain harga yang tinggi, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan juga membuat masyarakat takut untuk dites. Nah, kini ada inovasi baru untuk deteksi COVID-19, saliva-based testing, tes dengan menggunakan sampel saliva atau air liur. Cara ini diklaim tanpa rasa sakit dan tidak nyaman. Pilihannya jelas, yang pertama karena ini air liur lebih mudah untuk dikolek, diambil, tidak perlu tenaga kesehatan yang khusus dilatih sehingga bisa dipakai di banyak tempat tanpa perlu ada tenaga khusus. Yang kedua tentu akan lebih friendly untuk anak kecil, ya. Terus yang ketiga, hasil ini juga bisa lebih cepat untuk menjadikan hasil dari pemeriksaan RT-PCR. Untuk pemeriksaan, dibutuhkan air liur sebanyak 1 ml yang ditampung dalam tabung atau reagen khusus. Sampel ini kemudian diproses dengan menggunakan teknologi turboekstraksi atau pengidentifikasian virus yang membutuhkan waktu 30 menit, sehingga hasil sudah bisa diperoleh dalam 6 jam dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Kita kan prosesnya adalah dengan mengambil air liur dari pasien saja, jadi tidak perlu teknologi atau teknik invasif, jadi tidak perlu memasukkan alat ke dalam tenggorokan ataupun ke hidung pasien. Jadi nanti air liurnya itu nanti ditaruh di tabung sebanyak 1 cc atau 1 ml, kemudian nanti kita campurin larutan buffer, nah kemudian nanti akan kita kocok, nah nanti cairan ini bisa bertahan selama 5 hari dan nantinya bisa diproses untuk proses RT-PCR. Metode ini tengah menunggu registrasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan rencananya akan diterapkan di awal tahun 2021. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritha Bayong, iNews melaporkan. Seperti apa saliva-based testing atau alat deteksi COVID-19 dengan sampel air liur? Kita terhubung dengan Oki Arisandi di Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Selamat siang, Oki. Seperti apa sih cara kerja dari saliva-based testing ini? Selamat siang Stephanie, Wilson dan juga pemirsa. Berbicara masalah testing, ini menjadi satu hal yang penting untuk mencegah penularan COVID-19. Dan kalau berbicara masalah testing, masyarakat sudah kenal yang namanya swab test atau PCR dan juga rapid test. Namun ternyata hari ini sudah ada metode lain yang dikenalkan oleh National Hospital dan ini diklaim menjadi satu atau yang pertama di Indonesia, yakni saliva-based testing. Tes yang berdasarkan atau menggunakan metode air liur seseorang sehingga dikatakan lebih mudah dan juga lebih nyaman bagi siapapun yang dites. Nah, untuk lebih tahu seperti apa sih cara kerjanya, ini saya sudah membawa satu set alat saliva-based testing. Sudah bersama kami Profesor Hananial, CEO National Hospital. Selamat siang, Profesor Hans. Selamat siang. Prof Hans, ini kami sudah sama-sama membawa satu set alat tes saliva. Boleh dijelaskan, Prof, seperti apa cara kerjanya, Prof? Iya, makasih Mas Oki. Jadi seperti tadi Anda sampaikan bahwa ini salah satu metode baru di dalam pemeriksaan PCR, di mana PCR sekarang bisa diambil sampelnya dengan saliva atau air liur. Jadi caranya sangat mudah, kita hanya tinggal mengumpulkan sekitar 1 mili saliva air liur ke dalam tabung ini, tinggal meludah saja. Kemudian setelah itu dimasukkan buffer, jadi ditambahkan buffer, kemudian ditutup dengan seal, kemudian itu diberikan kepada petugas. Jadi ini tidak lagi menggunakan model swab, yang mana tentu akan selain lebih nyaman, ya tidak terlalu sakit dan menimbulkan ketidaknyamanan, juga hasilnya bisa lebih cepat. Di bawah 6 jam hasilnya sudah jadi.
dan dengan tingkat akurasi yang bahkan lebih tinggi daripada swab. Nah, berbicara masalah keefektifan, Prof. Hans, seberapa efektifkah saliva-based test ini dibandingkan dengan tes-tes metode lain? Iya, jadi kalau kita lihat berdasarkan jurnal-jurnal yang ada, dan juga ini bukan pertama kali di dunia, ini sudah dijalankan di beberapa negara. Di beberapa jurnal menunjukkan bahwa validitas atau sensitivitas dari air liur itu lebih tinggi daripada di swab. Jadi pada air liur kita juga ditemukan virus-virus yang mana itu lebih mudah dideteksi. Jadi tingkat akurasinya sekitar 5-7% lebih akurat dibanding PCR biasa. Nah, ini menjadi metode pertama saliva-based test di Indonesia, di National Hospital. Kapan kira-kira testing metode ini siap diperkenalkan kepada masyarakat, Prof? Ya, sebetulnya kepada para ahli, para dokter kita sudah membuat beberapa kali seminar dan webinar, membawa teknologi ini dari Jepang. Itu sudah kita langsungkan. Saat ini kita sedang menunggu selesainya proses registrasi dari Kementerian Kesehatan untuk kemudian kita kalau sudah diizinkan untuk segera menjalankannya mungkin dalam waktu kurang dari 1 bulan dari sekarang. Kurang dari 1 bulan siap diperkenalkan kepada masyarakat. Terima kasih Prof. Hans, CEO National Hospital. Jadi alatnya tidak banyak, Stephanie dan juga Wilson. Kurang lebih ini adalah tabung yang dimana seseorang atau kami pun bisa mengeluarkan air liurnya, ditempatkan di sini. Lalu ada buffer stock atau tempat yang kecil seperti ini. Nah, nanti baru akan diekstraksi dan juga dites dengan laboratorium di masing-masing rumah sakit. Salah satunya di National Hospital yang rencananya akan siap memperkenalkan ini kepada masyarakat 1 bulan lagi. Tinggal menunggu izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wilson dan Stephanie, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oke Risandi. Semoga alatnya cepat diproduksi ya dan juga mendapat izin edar. Jadi kita juga bisa merasakan alatnya dan juga bisa cepat untuk melakukan testing dan juga testing. Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor menggelar razia protokol kesehatan di lokasi wisata Puncak Bogor. Razia untuk memastikan agar hotel, restoran, dan lokasi wisata menerapkan protokol kesehatan. Razia digelar setiap hari sampai tanggal 3 Januari 2021. Tujuannya untuk memastikan saat malam tahun baru, hotel, restoran, dan lokasi wisata tidak mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan. Satgas juga memastikan bahwa tempat usaha harus tutup pukul 7 malam. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Sementara di rest area kilometer 575 Tol Trans Jawa, Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Istiono memastikan persiapan antisipasi libur tahun baru. Kepolisian mendirikan posko pemantau lalu lintas dan posko kesehatan bagi pemudik. Di posko kesehatan, pemudik bisa mengikuti tes antigen secara gratis. Kegiatan ini digelar hingga tanggal 4 Januari mendatang. Pemirsa, malam pergantian tahun akan terasa berbeda. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus membatasi akses keluar masuk. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan sehingga resiko penyebaran COVID-19 berkurang. Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia, salah satunya dengan aturan melarang warga negara asing menuju Indonesia. Aturan ini diterapkan menyikapi strain baru COVID-19 yang dinilai lebih cepat menyebar. Aturan larangan masuk bagi WNA ke Indonesia dituangkan dalam Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020 dan diterapkan mulai 1 hingga 14 Januari 2021. Telah muncul pemberitaan mengenai strain baru virus COVID-19 yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Kedua, mensikapi hal tersebut, Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Sementara untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia sampai tanggal 31 Desember, diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR di negara asal yang berlaku 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan.
Surat juga dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan atau e-hack internasional Indonesia. Saat tiba di Indonesia, WNA wajib melakukan pemeriksaan ulang PCR dan apabila hasil negatif, maka WNA wajib melakukan karantina selama 5 hari terhitung dari tanggal kedatangan. Setelah karantina 5 hari, WNA melakukan pemeriksaan ulang PCR dan apabila negatif, WNA diperkenankan meneruskan perjalanan. Sementara bagi WNI yang berada di luar negeri tetap diizinkan kembali ke Indonesia. WNI tersebut harus menunjukkan hasil negatif PCR test dari negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam. Dari Jakarta, Disa Amora, Randi Aditya, iNews melaporkan. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Ricky Iskandar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Ricky. Bagaimana kondisi di sana? Apakah ada peningkatan warga negara asing yang datang hingga akhir tahun nanti? Baik, Wilson dan Stefani. Ya, saat ini memang kita lihat banyak WNI ataupun WNA yang datang karena memang masih ada schedule penerbangan yang datang ke Indonesia dari negara bagian Timur Tengah dan negara Asia lainnya. Dan kita saat ini memang melihat meski pemerintah sudah melakukan penutup akses dari per tanggal 1 Januari hingga tanggal 14 Januari 2021 bagi WNA yang datang ke Indonesia, namun proses karantina sudah dimulai sejak saat ini, di mana WNA ataupun WNI yang tiba di Indonesia, tepatnya Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, diminta untuk lakukan rapid test kembali ataupun tes PCR di Wisma Atlet ataupun di hotel yang telah ditentukan oleh tim Satgas. Memang setiap WNA ataupun WNI ini juga sudah membawa hasil rapid dari negara asal mereka. Namun saat tiba di Suta saat ini, surat mereka tidak disahkan begitu. Mereka harus melakukan tes kembali untuk memastikan bahwa mereka benar-benar sehat. Dan memang ada beberapa WNA ataupun WNI yang saat ini merasa keberatan dengan karantina tersebut dikarenakan memang tidak terinformasikan di negara asal mereka. Mereka baru terinformasikan untuk proses karantina tiba di Suta saat ini. Dan saat ini memang tim Satgas telah melakukan proses untuk pendampingan di mana WNA ataupun WNI bisa memasuki bus, baru mereka kemudian dibawa ke Wisma Atlet ataupun hotel. Untuk WNI dibawa ke Wisma Atlet dan WNA akan dibawa ke hotel yang memang sudah ditetapkan oleh tim Satgas untuk melakukan tes PCR. Kita lihat situasi saat ini, memang kita lihat masih dalam proses antrian untuk menunggu WNA ataupun WNI yang datang dari negara bagian lainnya. Dan saat ini kita lihat memang ada bagian WNA yang tiba dari negara Saudi Arabia dan juga ada negara dari Singapura. WNA ataupun WNI saat ini lagi diminta untuk proses data terlebih dahulu, baru kemudian mereka bisa melakukan tes PCR di hotel ataupun Wisma Atlet. Seperti itu, Wilson dan Stefani. Baik, terima kasih Ricky Iskandar melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah pada libur Natal dan Tahun Baru, di era adaptasi kebiasaan baru, jumlah penumpang yang datang di Bandara Ngurah Rai Bali mulai meningkat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau langsung dan memastikan protokol kesehatan di Bandara Ngurah Rai Bali diterapkan dengan ketat. Bali menjadi salah satu destinasi super prioritas wisatawan untuk menghabiskan libur Natal dan pergantian tahun. Data dari Posko Nataru Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai menunjukkan jumlah penumpang pesawat domestik terus bertambah, di mana dari 18 Desember hingga 26 Desember 2020, jumlah penumpang yang tiba di Bali sebanyak 62.093 penumpang. Memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat di bandara ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno langsung meninjau ke lapangan. Saya hadir di sini memastikan pada saat-saat yang sangat penting dan strategis ini, protokol kesehatan yang ketat dan disiplin diterapkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga kami ingin melihat secara langsung bagaimana tentunya destinasi wisata yang sangat-sangat ultra penting buat Indonesia itu Bali. Meningkatnya jumlah wisatawan masuk ke Bali pada libur Natal dan Tahun Baru diyakini akan membuat optimis pelaku sektor pariwisata. Terlebih, Bali telah siap menyambut kedatangan wisatawan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan iNews melaporkan.